Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel CADC, channel Ada Cara. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara untuk mengikuti yaitu ujian PASDA ataupun fasilitator daerah. Ya terserah nanti ya fasilitator apa. Yang penting apakah provinsi, apakah kabupaten dan lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama sekali yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu sudah ada yang namanya yaitu nomor kartu peserta ya. Kartu peserta, dan tentunya sudah lulus administrasi ya, sudah dikasih nomor peserta. Yang pertama harus di-download dulu nomor pesertanya. Ini cara downloadnya sudah. Kita download dulu. Oke, sudah. Kemudian di-download lagi Exambro-nya yang pertama sekali ya. Download Exambro-nya. Kebetulan kita tadi udah download, gak apa-apa kita download sekali lagi. Download Exambro-nya, kita tunggu sampai beberapa menit. Ya, sampai dengan selesai teman-teman semuanya. Jika sudah selesai, ya kita buka ya kalau sudah selesai. Oke. Ini diinstal, jadi diklik kanan di run. Oke, diinstal terlebih dahulu di komputernya. Oke. Di next ya, karena tadi saya sudah install, nggak apa-apa ya, saya install kembali, saya modify ya. Oke, saya next installnya. Oke, finish ya. Kemudian setelah diinstal Exambro-nya, kemudian diinstal lagi ataupun di-download lagi aplikasi CBT ataupun zip-nya ya. Kita download dulu. Kebetulan sudah ada ini. Nah, ini pastikan di card, disimpan baik-baik ya teman-teman. Nah, disimpan baik-baik ya, supaya zip-nya jangan rusak ya. Oke. Kita buka, kemudian double klik, kemudian nanti otomatis akan terbuka aplikasi CBT-nya. Nah, tunggu beberapa saat, atau misalkan klik kanan juga bisa. Klik kanan, kemudian open website exam browser ya. Klik, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, akan tampil halaman seperti ini. Nah, tadi kan kita ada nomor tes, ada nomor tesnya. Lihat nomor tesnya. Nah, tadi ada nomor tes, kemudian kita masukkan nomor tesnya yang ada di kartu tes. 01, 01, 0001. Nah, ini setiap peserta ya, nomor tesnya berbeda-beda. Kemudian tanggal lahir, tanggal lahir 05 05 15. Oke, enter, masuk. Nah, oh tidak ditemukan. Berarti oh salah. Nah, tanggal lahir saya 05 ya. Nah, seperti ini. Oke, berhasil. Nah, jika berhasil nanti akan dialihkan ke halaman seperti ini. Seperti ini ya. Nah, akan dialihkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini belum merekam foto. Di sini belum merekam foto jika jadi tidak bisa memulai ujian sebelum merekam foto dulu. Nah, di sini ada beberapa tes yang harus diisi ya. Yang pertama tes CBT dulu, dan kedua tes pedagogis. Jadi isinya bertahap. Nah, waktunya masing-masing 45 menit. Nah, kemudian di sini ada bantuan. Nah, jadi jika misalkan ada kesulitan, Bapak Ibu misalkan ada kesulitan, misalkan saya tidak bisa memulai ujian, misalkan tombol ujian tidak aktif. Nah, ini nanti akan dijawab oleh pengawas. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui aplikasi. Kirim pertanyaan. Nah, bahasa screen. Jadi ketika ada respon nanti akan ada notifikasi ya, dan Bapak Ibu bisa melihat respon dari pengawas. Nah, ini pastikan kameranya menyala. Nah, kemudian untuk memulai ujian, klik ambil gambar terlebih dahulu seperti ini. Jadi di sini ambil gambarnya ini pastikan kartu tes terlihat jelas ya. Kemudian klik ambil gambar. Nah, kartu tesnya misalkan apa ya? Nah, ini misalkan saya kartu tesnya. Jadi kartu tesnya simpan di sini. Jadi ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu yang mengikuti tes seperti itu di awal. Nanti ketika pelaksanaan juga ada rekamannya. Misalkan kartu tes nih simpan di sini. Kemudian
klik ambil gambar. Oke. Oh, belum ya. Ulang ambil gambar, kita ulangi. Kayak kali ini kartu tes ya, misalkan ya. Contoh-contoh aja. Ini kartu tes di sini. Nah, ambil gambar, nah seperti ini. Nah, ini otomatis nanti tombol-tombol ini akan aktif ujiannya. Nah, di sini silahkan kerja, misalkan Bapak Ibu mau apa, mau ujian misalkan seperti itu ya. Mau mulai simulasi untuk ujian, nah, silahkan klik ujian. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengerjakan dua tes ini, silahkan dikerjakan secara berurutan. Seperti itu. Yang pertama kita coba buka dulu soal simulasi. Nah, ini adalah soal simulasi Bapak Ibu. Nah, ini saya kebetulan sudah ikut simulasi ya. Jadi ketika misalkan di sini cara menjawabnya bagaimana? Di sini sama ada tombol bantuan juga. Ini belum ada jawaban dari pengawas. Nah, misalkan ada butuh pertanyaan silahkan sampaikan kembali di sini. Jadi misalkan ada pertanyaan, misalkan soal nggak nampil, soal nggak muncul misalkan, kirim pertanyaan. Nah seperti ini. Nanti Bapak Ibu di sini ada lembar jawaban. Jadi di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, misalkan yang pertama ini nomor 1 ya. Dari kisah kaum Nabi Lut dapat kita ambil pelajaran bahwa siksa atau azab yang menimpa komunitas manusia tentu bukan salah dan kemauan Allah, tetapi nah ini silahkan cara menjawabnya cukup diklik ya. Salah satu mana jawabannya, misalkan kita jawab B. Nah, otomatis navigasi soal ini akan berubah menjadi hijau. Jadi di sini ada keterangan ya. Kalau misalkan warnanya silver, belum dijawab. Kalau kuning ini ragu-ragu. Kalau sudah dijawab itu warnanya hijau. Misalkan kita ragu-ragu nih. Ragu-ragu ini untuk apa? Ragu-ragu ini jadi ketika Bapak Ibu misalkan sudah menyelesaikan atau sudah mengisi semua jawaban, lembar jawaban. Nah, nanti kan waktunya sudah masih tersisa nih, waktunya masih lumayan ada 30 menit lagi. Bapak Ibu bisa melihat misalkan sudah di akhir soal nomor 40, Bapak Ibu bisa kembali ke nomor 1. Nomor 1 untuk mengecek jawabannya. Oh, ini saya udah enggak. Oh, saya jadi jawabannya A misalkan ya. Ya, bisa tinggal diperbaiki, kemudian klik tidak ragu. Jadi warnanya akan berubah menjadi hijau kembali. Seperti sama ya, ini juga sama. Misalkan jawabannya A, nah ini saya tinggal jadi hijau. Misalkan nah, berubah kan. Kemudian misalkan ini soal nomor 9. Kita pilih jawabannya A misalkan ya. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Kita pilih B. Selanjutnya nah ini misalkan soal nomor 11, jawabannya kita pilih. Nah 13 misalkan kita pilih. 14 juga sama kita pilih. Nah, misalkan nomor 16, langsung ke nomor 16, kita klik ragu, klik selanjutnya. Nomor 17 kita sudah dijawab. Nomor 18, selanjutnya nomor 18. Perhatikan ayat berikut. Nah, tinggal diklik jawab. Nomor 22 misalkan. Nah, udah ya, hampir selesai semua. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan ini 16 kan ragu-ragu nih. Nah, tinggal klik B, kemudian misalkan diperbaiki. Kalau misalkan udah nggak ragu ya, tinggal diklik tidak ragu. Setelah itu, jika semua soal sudah selesai dijawab dan sudah yakin dengan jawaban Bapak Ibu, silakan klik selesaikan ujian di sini. Ujian, klik tombol ya akhiri ujian ini. Oke, nah terima kasih. Nah di sini statusnya berubah ya, sudah mengikuti untuk yang simulasi. Begitu juga sama untuk CBT nasional dan tes pedagogis, ini untuk profesional, untuk CBT profesional dan pedagogis sama. Tinggal klik mulai ujian, ini juga sama, tinggal klik mulai ujian, nanti soalnya akan muncul dan silahkan untuk menjawab. Tapi ini akan terbuka otomatis ketika pelaksanaan ya, ketika hari pelaksanaan sesuai dengan sesi masing-masing. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai mengisi ujian, dua ujian ini ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi, Bapak Ibu wajib mengerjakan dua ujian ini, CBT profesional dan pedagogis seperti itu. Ini sesuai peminatan masing-masing. Misalkan Bapak Ibu kan mendaftar fasilitator sebagai fasilitator MI literasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapat soal literasi juga.
Begitupun dengan yang numerasi, bahasa Inggris, fisika, kimia, sama. Nanti akan mendapatkan soal sesuai dengan lamarannya. Seperti itu ya. Kebetulan ini kalau CBT internasional, soalnya keseluruhan sama. Nah, tapi kalau misalkan untuk Pasprov dan Pasda, soalnya itu sesuai dengan peminatan atau jurusan yang dipilih, literasi yang dipilih. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, sudah yakin, sudah mengerjakan, silakan klik keluar. Di sini sudah selesai, silahkan klik ini ya, klik apa? Matikan laptopnya atau istirahat seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.